Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang usaha. Ya. Lihat gambar ini. Bola ini bisa bergerak karena ada gaya, kemudian si gaya ini juga memberikan perpindahan. Maka seperti minggu lalu, kalau ada gaya dan perpindahan, kemungkinan timbul usaha. Kita lihat bergantung pada sudut yang dibuat antara gaya dan perpindahan itu, ya. Ini juga ada sebuah bola diberi gaya F, arahnya kemari, sehingga dia bisa berpindah, maka benda ini juga melakukan usaha, ya. Dulu kita sudah belajar tentang apa itu usaha, dan sekarang kita belajar kaitannya dengan perubahan energi, oke, ya. Usaha yang lalu sudah kita pelajari adalah F atau komponen F, komponen gaya yang sejajar dengan S, dikalikan dengan S. F-nya adalah gaya, S-nya adalah perpindahan. Ya. Atau bisa ditulis dengan F kali S kali cos theta. Theta adalah sudut yang dibuat antara gaya dan perpindahan. Pada GLBB dulu, kita sudah mengenal bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kecepatan suatu saat, V0-nya kecepatan awal, A-nya percepatan, S-nya adalah perpindahan. Sehingga kalau 2AS ini kita pindah ke kiri ruas, jadi 2AS sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Sehingga kalau AS saja, maka sama dengan ruas kanan semula dibagi dengan 2. Oke ya. Padahal kita punya W sama dengan komponen F yang sejajar dengan S dikalikan dengan S. Maka menjadi, kalau F-nya sama dengan M kali A, maka W sama dengan M kali A kali S. Nah, kita punya MA di sini. Oke. Maka kita punya AS ya. AS-nya kita ganti dengan ini. Maka usaha menjadi M kali, ya, AS-nya kita ganti. VT kuadrat min V0 kuadrat per 2. Atau kalau kita keluarkan masing-masing ini, VT kuadrat kali M dibagi 2, atau setengah M VT kuadrat dikurangi dengan setengah M V0 kuadrat. Besaran setengah MV kuadrat ini disebut dengan energi kinetik. Maka ini W sama dengan energi kinetik pada saat T dikurangi dengan energi kinetik awal. Boleh kalian katakan sebagai ini energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Boleh ya. Atau energi kinetik saat kedua dikurangi energi kinetik saat awal. Boleh saja. Jadi usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Oke, sebentar. Ya, usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, atau W sama dengan delta EK. Subskrip T menunjukkan suatu saat, subskrip 0 ini menunjukkan awalnya, saat awal. Ini ya keterangannya. Jadi lihat, EKT itu energi kinetik saat T, EK0 energi kinetik awal, M massa, A percepatan, F gaya, S perpindahan, V0 kecepatan awal, VT kecepatan saat T. Delta ini menunjukkan adanya perubahan. W sama dengan perubahan EK. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jika usaha didapatkan harga negatif, artinya benda itu sebenarnya tidak melakukan usaha. Tapi harus dilakukan usaha dari luar. Nah, contoh ini, ada sebuah benda berbentuk bola ini yang akan kita angkat ke atas. Kita ingin benda ini bergerak ke atas. Benda ini memiliki berat W. Beratnya arahnya ke bawah. Ada gaya ke bawah, tapi kita inginkan dia bergerak ke atas. Bisakah? Tidak. Jika tidak kita lakukan usaha dari luar. Maksudnya kita bantu gitu ya.
Jadi untuk mengangkat benda ke atas diperlukan gaya ini paling kecil sebesar W, sebesar atau melawan gaya beratnya. Ya, untuk mengangkat benda ke atas diperlukan gaya yang paling kecil sama dengan beratnya W. Jadi usaha yang dilakukan adalah misalnya F kali S, maka F ini harus sebesar W, sebesar gaya berat. Ya. Karena arahnya W dan S ini saling berlawanan, W-nya ke bawah, S-nya ke atas, maka tanda untuk gaya ini kita beri tanda min. Dulu sudah kita bahas ya. Karena melawan arah perpindahan, maka gayanya jadi negatif. Sedangkan W atau berat sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Jadi usaha sama dengan min M kali G kali S dalam hal ini. Hasil usahanya negatif. Artinya harus dilakukan usaha dari luar untuk melakukan perpindahan. Contoh, sebuah bola di atas lantai licin yang datar mula-mula diam. Didorong oleh gaya 2,5 Newton sehingga berpindah sejauh 4 meter. Berapakah usaha yang dilakukan? Berapa perubahan energi kinetiknya? Jika massa bola 200 gram, berapa kecepatan terbesar yang diperolehnya? Ya. Diketahui mula-mula diam, jadi kecepatan awalnya 0. Gaya dorongnya 2,5 Newton. Ini kita anggap gayanya searah dengan perpindahannya. Dan perpindahannya 4 meter. Berapa usaha yang dilakukan? W-nya. Usahanya adalah F kali S. Oke. Ini sudah kita anggap sejajar. Tidak ada keterangan lain soalnya. Jadi 2,5 kali 4, 10 Joule. Berikutnya berapa perubahan energi kinetiknya? Nah, energi kinetik itu kan sama dengan usaha atau sebaliknya. Jadi 10 Joule juga. Jika massanya 0,2 kg, berapakah kecepatan akhirnya atau berapa kecepatan terbesarnya? Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan setengah mvt kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat. Masukkan harganya, ini 10. M-nya 0,2. V0-nya 0. Berapapun kali 0 harganya 0. 10 sama dengan 0,1 kali VT kuadrat. 0,1-nya ke kiri jadi pembagi. 10 dibagi 0,1 sama dengan VT kuadrat. 100 sama dengan VT kuadrat, maka VT-nya sama dengan 10 meter per. Yuk kita lanjut. Sekarang kita usaha dan energi potensial bahasannya. Lihat gambar di samping ini, jika bola bisa berpindah ke atas dengan kecepatan tetap, jadi tidak ada perubahan energi kinetik, setidaknya ada gaya ke atas sebesar beratnya W. Ya. Jadi usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda ini yang semula tingginya H0 kemudian tingginya HT adalah W berat usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Gayanya adalah min beratnya. Kenapa min? Karena arah gaya ini melawan perpindahan. Gayanya adalah min W, min gaya berat. Dikalikan perpindahan. Berat adalah M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Jadi usahanya adalah min M kali G kali S. S-nya perpindahannya adalah posisi akhir dikurangi posisi awal, HT min H0. Sehingga usaha sama dengan min M kali G kali HT min H0. Atau min dalam kurung MGHT min MGH0. HT adalah posisi akhir, H0 adalah posisi awal. Tinggi akhir dikurangi HT adalah tinggi akhir, H0 adalah tinggi awalnya. Besaran MGH adalah energi potensial, jadi satuannya Joule. Maka usaha sama dengan min EPT min EP0 atau sama dengan min perubahan EP. EP adalah energi potensial. Jadi usaha sama dengan negatif dari perubahan energi potensial.
Berapa usaha yang dilakukan benda bermassa 2 kg jika benda itu jatuh dari ketinggian 5 meter ke permukaan tanah. Kita anggap jatuhnya dari kondisi diam. Jadi kecepatan awalnya adalah 0 ya. Tak terkaji. Anggap ketinggian tanah adalah 0. Jadi diketahui H0-nya 5 meter. Tinggi awalnya di ketinggian 5 meter kan. Kemudian tinggi akhirnya dari tanah jadi 0. Masanya 2 kg. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah usahanya? Usaha sama dengan min perubahan energi potensial. Atau min MGHT min MGH 0. Masanya 2. Tinggi awalnya 0. Tinggi akhirnya 5. Jadi sama dengan min 0 dikurangi 100 sama dengan min kali min 100 atau sama dengan 100 Joule. Tanda positif ini menunjukkan usaha untuk memindahkan benda ini ada. Jadi tidak perlu kita lakukan usaha dari luar. Benda ini bisa jatuh tanpa kita bantu. Berikutnya hukum kekekalan energi mekanik. Ini ada sebuah wahana permainan. Rasanya di titik B mungkin kalian akan merasa lebih cepat daripada di titik A. Nah, ini juga ketika bermain ayunan di posisi A ini lebih lambat dari di B. Atau sebaliknya di B akan lebih cepat daripada di A. Di tempatnya lebih tinggi, kecepatannya lebih rendah. Dan sebaliknya. Ya. Kita sudah punya bahwa energi kinetik, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Dan usaha sama dengan min perubahan energi potensial. Kalau keduanya kita satukan, ini kita pindah aja ke sini. Ya. Maka kalau kurukannya dibuka ini jadi min EPT plus EP0. Sehingga kalau yang punya subscript T kita arahkan ke kiri. EKT plus EPT. EK0-nya ini ke kanan. Nah, jadi plus ya. Nah ini ada EK plus EP. Di kanan juga ada EK plus EP. EKT plus EPT sama dengan EK0 plus EP0. EK plus EP itu adalah energi mekanik. Jadi energi mekanik saat T sama dengan energi mekanik saat awal. Artinya bahwa energi mekanik itu besarnya tetap. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Ini berlaku jika tidak ada gesekan misalnya. Tidak ada. Atau saya inginnya subscriptnya 2 dan 1 boleh. Kalau kalian terbiasa dengan EK2 min EK1 sama dengan min EP2 min EP1 dan seterusnya. Sehingga energi mekanik saat kedua sama dengan energi mekanik saat yang pertama. Ya. Contoh. Ada sebuah bola salju 4 kg mula-mula diam di atas bukit salju setinggi 8 meter. Salju itu licin sehingga di sini tidak ada gesekan. Jika lintasan licin, berapa kecepatan bola ketika sampai di kaki bukit? Karena licin, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Diketahui massa, kecepatan awalnya mula-mula diam jadi 0, tinggi awalnya 8 meter, tinggi di akhir yaitu di kaki bukit adalah 0, dan G 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan ketika di kaki bukit atau kecepatan akhirnya? Energi mekanik itu besarnya tetap. Nah ya, energi mekanik itu EK plus EP. Nah, kalau kita jabarkan, EK itu setengah MV kuadrat, EP itu MGH. M-nya bisa kita coret karena setiap suku ada. Sehingga tinggal setengah MV2 kuadrat plus GH2 sama dengan setengah V1 kuadrat ditambah GH1. GH2 itu 0 ya. Maka tinggal ruas kiri tinggal setengah MV2 kuadrat, setengah V2 kuadrat, ruas kanannya GH1. Maka V2 kuadratnya, 2-nya ini ke kanan, V2 kuadratnya sama dengan 2GH1, V2-nya akar 2GH1. Masukkan harganya, maka V2 sama dengan 40 meter per sekon. Terakhir adalah daya itu usaha per waktu, karena usaha itu merupakan perubahan energi, maka boleh dinyatakan dengan energi persatuan waktu. Jadi satuannya daya adalah Joule per sekon atau disebut dengan watt. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.